balik lagi sama aku Syafira. Di video kali ini aku pengen ngebahas soal SIMAK UI tahun 2021 tentang turunan. Lebih tepatnya aplikasi turunan ya, sering banget keluar nih di ujian mandiri tentang kemonotonan fungsi. Kita akan nyari kapan fungsi di soal naik maupun turun. Jika f(x) sama dengan akar dari x kuadrat tambah 2x tambah 10, maka kapan sih dia naik dan kapan sih dia turun? Setelah kita dapat intervalnya, baru kita akan cek pernyataan yang ada di soal. Nah, jadi kalau mau nyari kemonotonan fungsi, kapan naik dan kapan turun, kita akan manfaatin turunan. Jadi kita pertama bakal nyari dulu ya, turunan dari akar x kuadrat plus 2x plus 10. Nah, kalau bentuknya ada akar kayak gini, lebih baik ubah dulu dia jadi bentuk pangkat kalau mau nurunin tuh. Akar itu bisa ditulis sebagai pangkat setengah ya. Nah, udah dijadiin bentuk pangkat gini, lebih enak nuruninnya. Kita bisa terapin aturan rantai namanya. Aku akan langsung aja kasih tahu ya. Turunan itu simbolnya aksen ya. Untuk nurunin yang bentuknya kayak gini, kamu tulis dulu pangkat yang ada di luar nih, setengah. Terus kamu salin x kuadrat plus 2x plus 10. Kemudian, kalau di turunan, pangkatnya akan turun 1. Yang tadinya pangkat setengah, setengah turun alias berkurang 1. Jadi setengah kurang 2/2. Hasilnya min 1/2 ya. Langsung saja aku tulis ini jadi pangkat min 1/2. Belum selesai sampai sini. Kamu harus cari turunan dari bentuk yang ada di dalam kurung. Turunan dari x kuadrat, ini pangkatnya 2. Terus pangkat itu turun 1. Jadi pangkat 1 sekarang. Terus turunan dari 2 dikali x, kalau bentuknya gini, turunannya adalah koefisiennya aja ya. Jadi hasil turunannya 2. Kalau 4x turunannya 4. Turunan 5x, 5. Turunan min 17, x, min 17 gitu. Nah, terus ini akan aku rapihin dulu bentuknya ya, biar lebih enak. Ini ada 2x plus 2, kemudian di bagian penyebut nih ada 2. Dan ini tuh kan dia pangkatnya negatif ya. Kalau dia ditaruh di atas pangkatnya negatif, kita bisa bikin dia jadi pangkat positif. Yang tadinya di atas, diturunin. Itu nanti pangkatnya bakal berubah tanda. Yang tadinya min jadi plus. X kuadrat plus 2x plus 10, pangkat positif setengah. Nah, pangkat setengah ini bisa dibalikin lagi ya. Jadi bentuk akar. Gini deh, jadi 2x tambah 2 per 2 kali akar x kuadrat plus 2x plus 10. Nah, ini kan bisa disederhanain lagi nih. 2x plus 2 masih bisa dibagi 2. 2x bagi 2, x. 2 bagi 2, 1. Per akar dari x kuadrat plus 2x plus 10. Itu dia tuh, turunan dari fungsi yang ada di soal. Nah, terus aturannya nih, kalau mau nyari kapan naik dan kapan turun, kita cari aja salah satu dulu. Cari aja yang interval naiknya dulu. Kalau suatu fungsi itu tuh di grafik gambarnya naik ya, grafiknya naik, maka turunannya bakal lebih dari 0. Nah, jadi aku akan ambil aja tuh tadi turunannya x plus 1 bagi akar dari x kuadrat plus 2x plus 10 lebih dari 0. Kalau kita selesai nih pertidaksamannya, misalnya nanti dapat x lebih dari 12. Itulah interval ketika grafiknya naik gitu. Nah, untuk nyelesain pertidaksamaan ini, kita akan berangkat dari make sure yang ini. X kuadrat plus 2x plus 10. Kita bikin aja dulu jadi persamaan. Persamaan kuadrat ini, kalau kamu udah nonton video nomor 4, untuk persamaan kuadrat, nilai A-nya di sini adalah 1 nih.
Terus, kita juga bisa nyari diskriminan. Diskriminan rumusnya B kuadrat min 4AC. B-nya tuh adalah 2, A-nya adalah 1, dan C-nya adalah 10. Jadi, 4 kurang 40, hasilnya pokoknya bilangan negatif aja. Jadi, yang aku warnain biru ini, A-nya adalah 1, 1 itu lebih dari 0, dan diskriminannya negatif. Negatif ini kurang dari 0. Kalau persamaan kuadrat, A-nya lebih dari 0, dan D-nya kurang dari 0, persamaan kuadrat ini adalah definite positif. Mau kamu substitusi X berapapun ke sini, hasilnya tuh pasti, definitely positif. Itu ya maksud dari definite positif. Mau berapapun X-nya, hasilnya pasti positif. Karena merupakan definite positif, jadi kita bisa tulis gini nih, X plus 1 bagi akar dari sesuatu yang selalu positif, aku tandain aja tanda plus, bagi 0. Nah, akar dari bilangan positif, itu pasti bilangan positif juga nggak sih? Iya kan? Nah, terus sekarang kita harus melakukan analisis. X plus 1 dibagi bilangan positif, hasilnya lebih dari 0. Apakah kalau misalnya nih, kalau misalnya X plus 1-nya adalah bilangan negatif. Negatif bagi positif. Hasilnya kan bakal jadi bilangan negatif dong, kurang dari 0. Jadi, X plus 1 tidak mungkin nilainya tuh negatif. Karena ntar jadinya malah kurang dari 0, bukan lebih dari 0. Berarti X plus 1 harus apa nilainya? Berarti untuk memenuhi, maka X plus 1 nilainya harus lebih dari 0. Alias bilangan positif bagi bilangan positif, hasilnya ya lebih dari 0. Positif juga. Plus bagi plus, plus. Jadi, kita bisa langsung simpulin X plus 1-nya tuh lebih dari 0. Terus, kita bisa bikin deh X-nya lebih dari min 1. Nah, itu dia interval dia naik. Si kurvanya ini akan naik kalau X-nya lebih dari 1. Nih, aku sederhana aja ya, ada ilustrasinya nih, biar makin kebayang maksud dari naik dan turun. Misalnya ini adalah sumbu X nih. Terus misalnya ini adalah min 1. Ketika X-nya ini lebih dari min 1, jadi ketika X-nya di sebelah kanan sini, maka kurvanya tuh bakal naik. Jadi ibaratnya ginilah gambarnya. Nih, setelah 1 dia kurvanya naik. Nah, sisanya dia bakal turun kalau gitu. Di interval yang naik yang ini, berarti sisanya dia bakal turun. Alias, ketika X-nya kurang dari 1, ketika X-nya kurang dari min 1, dia intervalnya bakal turun. Kurang lebih gitu gambar kurvanya. Setelah min 1, dia gambarnya naik grafiknya. Sebelum min 1, dia bakal turun. Nah, kita akan menggunakan informasi ini buat ngecek pernyataan 1-4. F naik ketika intervalnya itu di antara X di antara 0 dan 2. 0 itu kan adanya di sebelah kanan min 1, 2 juga di sebelah kanannya. Nah, jadi untuk interval ini nih, di antara 0 dan 2. Apakah benar tadi kurvanya naik? Benar, ini kan naik tadi gambarnya. Jadi pernyataan 1 benar. Ya, kita cek lagi. Untuk pernyataan yang kedua, ini pada interval min 5 di antara min 5 dan min 2. Min 5 di sini, min 2 di sini. Jadi di sini nih intervalnya. Apakah benar ketika di sini dia tuh gambarnya turun? Emang benar nih, kan emang di sini turun bagiannya. Oke, jadi pernyataan 2 benar juga. Sebenarnya 3 juga auto benar ya, karena kalau 1 benar, 3 juga benar. Tapi kita cek aja. F naik pada interval di antara min 1 dan 0. Ini min 1, di sini 0 kurang lebih. Dan emang benar nih, di interval ini, dia gambar kurvanya naik dia masuknya. Jadi, untuk 3 benar juga, penentuan di pernyataan 4. Min 2 sampai 0. Min 2 di sini, 0 di sini. Nah, ini berarti ada 2 jenis.
Ketika min 2 sampai 1, dia turun dulu. Ketika min 1 sampai 0, dia naik. Jadi turun dulu baru naik. Sedangkan yang diomongin di pernyataan 4, F turun pada min 2,0. Padahal harusnya turun kemudian naik. Jadi untuk pernyataan 4 nih, salah ya. Nah, jadi yang benar tuh hanya 1, 2, dan 3, jawabannya yang A. Itu dia pembahasannya mengenai turunan, terus juga berkaitan dengan pertidaksamaan, karena emang nyambung. Kalau ketika fungsinya naik, maka turunannya bakal lebih dari 0. Dan untuk yang interval sisanya, berarti bakal turun. Semoga pembahasannya mudah dimengerti. Kalau ada yang mau ditanya, boleh banget tanya di kolom komen ya. Atau di DM Twitter, atau di mention. Sampai jumpa di video pembahasan soal nomor 6. Dadah!